Selamat datang di channel Saham Cuan. Analisa ini atas request dari teman-teman subscriber yang ingin tahu lebih dalam tentang salah satu emiten energi dan tambang batubara, yaitu TBS Energi Utama Tbk, dengan kode saham TOBA. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya berharap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya sektor energi dan batubara. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. TBS Energi Utama Tbk dengan kode saham TOBA merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dan memiliki dua lini bisnis utama, pertambangan batubara serta perkebunan kelapa sawit. Melalui anak usahanya seperti PT Adimitra Barataman Nusantara dan PT Trisensa Mineral Utama, TOBA mengoperasikan tambang batubara di beberapa lokasi strategis di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Sanga-Sanga, Lowajanan, dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, TOBA juga masuk ke bisnis perkebunan kelapa sawit melalui PT Perkebunan Kaltim Utama 1 yang mengelola perkebunan sekaligus kilang minyak kelapa sawit. Artinya, TOBA bukan hanya perusahaan tambang batubara, tapi juga memiliki diversifikasi ke sektor agribisnis. Dan dalam beberapa tahun terakhir, TOBA makin agresif berekspansi ke energi baru dan terbarukan serta sektor pengelolaan limbah. Anak usaha dan struktur bisnis. TOBA memiliki jaringan anak usaha yang sangat banyak, baik di Indonesia maupun di Singapura. Jika kita lihat update Q2 2025, ada beberapa entitas penting. Yang pertama, Cora Environment Group Ptd Ltd di Singapura yang bergerak di penanganan limbah dengan total aset 524 juta USD. Kedua, PT Solusi Bersih TBS, perusahaan holding baru di Jakarta dengan aset hampir 489 juta USD. Ketiga, PT Toba Bara Energi dan PT Toba Bumi Energi yang mengelola aktivitas holding energi di Jakarta dan Kalimantan. Keempat, PT Indomining dan PT Trisensa Mineral Utama yang fokus di pertambangan batubara. Kelima, PT Perkebunan Kaltim Utama 1, pengelola perkebunan kelapa sawit. Serta perusahaan-perusahaan lain di bidang renewable energy, pengelolaan limbah B3, real estate, hingga perdagangan batubara. Secara total, TOBA mengendalikan lebih dari 30 anak usaha dengan fokus utama di energi, batubara, perkebunan, dan bisnis lingkungan. Hal ini menunjukkan TOBA bukan hanya fokus ke batubara, tapi mulai membangun ekosistem energi yang lebih luas. Pemegang saham, struktur kepemilikan TOBA saat ini adalah Highland Strategic Holdings Ptd Ltd, memegang mayoritas sebesar 60,36%. Publik non-warkat menguasai sekitar 29,9%. PT Toba Sejahtera punya 8,05%, sisanya masyarakat warkat dan treasury stock. Dengan free float sekitar 29,13%, saham ini tergolong masih cukup liquid di pasar. Kinerja keuangan terbaru Q2 2025. A. Income Statement. Revenue TTM 5.939 miliar rupiah. Gross profit 648 miliar rupiah. EBITDA dalam kurung minus 551 miliar rupiah, net income dalam kurung minus 1.828 miliar rupiah. Ini artinya, meskipun ada penjualan, TOBA saat ini mencatat rugi bersih cukup besar. Neraca atau balance sheet, total aset 13.166 miliar rupiah, total liabilitas 9.147 miliar rupiah, ekuitas 3.654 miliar rupiah, kas 1.513 miliar rupiah, total utang 6.237 miliar rupiah. Debt to equity ratio 1,71 kali, menunjukkan tingkat leverage cukup tinggi. Arus kas atau cash flow, cash from operations 241 miliar rupiah positif tapi kecil. Cash from investing minus 4.779 miliar rupiah, cash from financing 2.878 miliar rupiah, capex minus 515 miliar rupiah, free cash flow minus 274 miliar rupiah. Artinya TOBA masih agresif melakukan ekspansi
tapi arus kas operasional belum bisa menutup kebutuhan investasi. Profitabilitas, gross margin 6,79%, operating margin minus 54,85%, net margin minus 55,18%. Dengan margin negatif, Toba jelas sedang menghadapi tekanan berat, terutama karena harga batu bara yang menurun dan beban keuangan yang cukup besar. Pertumbuhan, revenue tumbuh minus 17,4% year on year. Gross profit anjlok minus 80%, net income jatuh minus 478%. Ini menunjukkan tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi Toba. Dividen, menariknya, meskipun merugi, Toba tetap membagikan dividen. Tahun 2024, 20,24 per saham, dibayarkan Mei 2025. Tahun 2022, 12,76 per saham. Dividen yield saat ini sekitar 1,52%. Namun, payout ratio negatif, artinya dividen dibayar bukan dari laba, tapi mungkin dari kas atau cadangan. Valuasi, market cap 10.900 miliar rupiah, enterprise value 15.989 miliar rupiah, PBV 2,98 kali, PS ratio 1,84 kali, PR masih negatif karena laba bersih rugi. Secara valuasi, Toba relatif mahal dibanding kinerjanya karena PER negatif dan PBV hampir 3 kali. Investor seolah memberi valuasi lebih ke arah prospek bisnis energi bersih dan diversifikasi usaha Toba. Solvabilitas dan efisiensi, current ratio 1,17 kali, masih oke, tapi tipis. Debt to equity 1,71 kali, cukup tinggi. Altman Z-score 0,70. Kategori rawan finansial distress. ROE minus 50,03%, ROA minus 13,89%. Dari data ini, kita bisa simpulkan bahwa Toba masih menghadapi tantangan besar dari sisi profitabilitas maupun kesehatan keuangan. Kesimpulan analisa, Toba adalah perusahaan energi yang dulunya sangat identik dengan batu bara, namun kini gencar ekspansi ke sektor energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Namun dari sisi kinerja keuangan, perusahaan masih mencatatkan kerugian besar, arus kas operasional yang lemah, dan leverage tinggi. Valuasi pasar yang tinggi lebih banyak mencerminkan ekspektasi ke depan, bukan kondisi fundamental saat ini. Bagi investor, Toba bisa dilihat sebagai saham yang berisiko tinggi, namun juga punya potensi jangka panjang jika strategi transisi energi dan diversifikasinya berhasil. Demikian analisa fundamental lengkap dari TBS Energi Utama Tbk atau Toba. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekali lagi saya ingatkan video ini bukan rekomendasi beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Kalau menurut Anda, apakah Toba ini bisa jadi saham prospektif di masa depan atau justru terlalu berisiko? Silakan tulis pendapat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya, hanya di channel Saham Cuan.